Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Herni Yuniarti selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan serta teman-teman pendidikan fisika yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul materi mengenai sistem pendidikan nasional. Adapun susunan anggota dari kelompok 6 sendiri ialah ada saya sendiri, ada Salma Wardatul Jannah, ada Sita Saraswati, dan Resyahril Julfataki. Adapun susunan kegiatan pada siang hari ini ada pembukaan, lalu penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab hingga penutupan. Kita langsung masuk saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Namun alangkah lebih baiknya jika kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ke sesi yang pertama, ialah pemaparan materi mengenai pengertian sistem dan apa kaitannya sistem terhadap pendidikan yang akan dipaparkan oleh Sita Saraswati. Kepada Sita dipersilakan untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk mempresentasikan materi kali ini. Baik, sebelum kita ke lebih lanjut lagi mengenai pendidikan nasional, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa itu sistem. Sistem menurut Zahra Idris mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekadar acak dan saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Sebelum kita membahas lebih lanjut pendidikan nasional, adapun pendidikan sebagai suatu sistem. Boleh di-next. Pendidikan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan yang terpadu dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam rangka membantu anak didik agar menjadi manusia terdidik sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Itu pendidikan sebagai sistem. Ditinjau dari asal-usul kejadiannya, pendidikan tergolong kepada sistem buatan manusia. Ditinjau dari wujudnya, pendidikan tergolong kepada sistem sosial. Sedangkan jika ditinjau dari segi hubungan dengan lingkungannya, pendidikan merupakan sistem terbuka. Adapun dari sistem, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan mempunyai unsur-unsur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini atau prioritas. Fungsinya adalah untuk mengarahkan kegiatan sistem. Adapun peserta didik atau anak didik, siswa, fungsinya adalah belajar hingga mencapai tujuan pendidikan. Adapun pengelola pendidikan, fungsinya adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem. Adapun struktur atau jenjang ataupun jadwalnya, fungsi dari struktur dan jenjang adalah mengatur waktu dan mengelompokkan anak didik berdasarkan tujuan-tujuan didik. Adapun kurikulum dan fasilitas, fungsinya sebagai bahan yang harus dipelajari anak didik.
Selanjutnya ada pengertian dari pendidikan nasional. Menurut Sunaria, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafat hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Adapun menurut UU RI nomor 2 tahun 1998 bab 1 pasal 2 berbunyi pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar daripada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, Mohon maaf karena ada kendala, mungkin bisa saya lanjutkan penjelasan dari Sita Saraswati tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan, nasional, Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu selanjutnya ada mengenai dasar pendidikan nasional yang akan dijelaskan oleh Ray Syahrir. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan tentang dasar pendidikan nasional. Pancasila itu sebagai dasar sistem nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Melalui sistem pendidikan nasional, diharapkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya secara bersama-sama, membangun masyarakatnya. Pendidikan di Indonesia mencakup 3 landasan pokok, yaitu landasan ideal. Dalam Undang-Undang Pendidikan No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada bab 3 pasal 4, tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kemudian yang kedua, landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 8, pada bab 13, pasal 31 yang berbunyi,
Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, pasal 32 yang berbunyi, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat bahwa pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga adalah landasan operasional. Dalam garis besar hukum negara atau GBHN tahun 1988 dirumuskan tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, kerja keras dan tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Berikut ini dikemukakan ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang pertama ada TAP MPRS nomor 27 tahun 1966 bab 2 3. Yang kedua TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973. Nomor 3 TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978. Yang keempat, TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983. Nomor 5, TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1988. Dan yang keenam, bab 2 pasal 4 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989. Kemudian, asas-asas pendidikan nasional. Sebelum masuk ke asas-asas pendidikan nasional, terdapat unsur-unsur pokok pendidikan yang didasari Pancasila. Terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. Nah, kita masuk ke asas yang pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Nah, pendidikan nasional terbuka bagi setiap umat manusia di Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Yang kedua, asas pendidikan seumur hidup. Setiap manusia di Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya, dan di lain pihak, masyarakat dan pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Yang ketiga, asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang keempat, asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian yang kelima, asas keselarasan dan keterpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedelapan, asas manfaat, adil dan merata yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi antara rakyat, kota, desa, daerah, suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Kemudian yang 9, asas ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Kemudian yang 10, asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas yang memungkinkan kesempatan dan seluas-luasnya bagi manusia di Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Kemudian yang terakhir, asas kepastian hukum. Pada asas pendidikan yang telah disebutkan tadi,
Pendidikan nasional diharapkan memungkinkan setiap rakyat Indonesia mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya, dan serta bersama-sama membangun masyarakatnya. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi nasional akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu tujuan dari pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan nasional sendiri yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Selanjutnya itu fungsi pendidikan nasional sendiri yang pertama yaitu sebagai alat membangun pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, dan pengembangan bangsa Indonesia. Selain itu, menurut UU RI nomor 2 tahun 1998 pada bab 2 pasal 3 yang berbunyi, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Next. Selanjutnya itu ada visi dan misi pendidikan nasional. Visi dari pendidikan nasional itu menjadikan warga negara Indonesia menjadi orang yang berkualitas sehingga mampu menghadapi perkembangan zaman. Untuk menjalankan visinya terdapat misi. Yang pertama itu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, yang ketiga yaitu meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang terakhir itu fungsinya sebagai misinya itu sebagai memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next. Menurut UU RI nomor 2 tahun 1989, kelembagaan pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jalur pendidikan sekolah, yang kedua jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah yaitu kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah. Kegiatan belajar mengajarnya itu tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Selanjutnya. Di negara Indonesia sendiri, jenis program pendidikannya itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, pendidikan umum. Pendidikan umum itu mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat akhir masa pendidikan. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat bekerja pada bidang tertentu. Yang ketiga, itu pendidikan luar biasa. Tiga itu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa itu pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental. Yang keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan ini berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran keagamaan yang bersangkutan. Yang keenam, yaitu pendidikan akademik. Pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, yaitu pendidikan profesional. Pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Selanjutnya, yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah diselenggarakan
untuk meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak untuk hidup di lingkungan masyarakat, serta memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki jenjang sekolah dasar dan mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. Contohnya itu TK, PAUD, dan sejenisnya. Yang kedua itu pendidikan dasar. Diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Contohnya itu sekolah dasar dan sejenisnya. Yang ketiga itu ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Yang terakhir itu ada pendidikan tinggi. Pendidikan ini diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, atau yang lainnya. Lanjut. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka disusunlah kurikulum yang memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing suatu pendidikan. Dalam pendidikan sendiri, hal yang wajib ada pada kurikulum yaitu pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kurikulum yaitu yang pertama, dasar dan tujuan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, dasar dan tujuan khusus lembaga-lembaga pendidikan di dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, yaitu tujuan kurikuler komponen-komponen pendidikan. Yang keempat, yaitu tujuan dan struktur instruksional atau pengajaran. Yang kelima, yaitu keperluan pembaharuan di dalam aspek-aspek isi, orientasi, komposisi, metode, bimbingan, dan sistem evaluasi. Yang terakhir, yaitu tahap-tahap perkembangan anak didik. Pengelolaan sistem pendidikan nasional sendiri yaitu ditanggung-jawabi oleh Presiden, sedangkan pengelolanya itu diserahkan oleh Departemen atau Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan. Dalam hal tertentu, pengelolaan pendidikan nasional yang mengandung kekhususan, diantaranya keagamaan dan kedinasan, merupakan bagian integral dari setiap sistem pendidikan nasional diserahkan oleh Presiden kepada Departemen atau badan pemerintah lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya dibawakan oleh Saudara Yunisa. Baik, selanjutnya mengenai standar pendidikan nasional. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35 Ayat 1 dan 2, untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, pemerintah menetapkan 8 standar nasional pendidikan Indonesia yang berpedoman pada bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedelapan standar nasional ini ialah yang pertama ada standar kompetensi lulusan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ini mencakup kompetensi lulusan sekolah dasar, kompetensi lulusan sekolah menengah pertama, dan kompetensi lulusan sekolah menengah atas. Lalu selanjutnya ada standar isi. Standar isi ini mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar,
kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Lalu yang ketiga ada standar proses. Standar proses ini dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengenai proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik itu sendiri. Selain itu, dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, proses pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sendiri dimaksudkan dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Standar kompetensi guru ini mencakup kompetensi guru PAUD, kompetensi guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas hingga sekolah menengah kejuruan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, hingga tenaga kebersihan. Lalu yang selanjutnya standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, unit produksi, kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, sehingga tempat berrekreasi. Yang selanjutnya yaitu standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggara kegiatan pendidikan dan pembelajaran, seperti adanya kurikulum, silabus, kalender pendidikan, struktur organisasi sekolah, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh yaitu standar pembiayaan pendidikan. Investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidik yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Untuk biaya operasi satuan pendidikan meliputi
gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Lalu bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, lalu biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Adapun mekanisme penilaian peserta didik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu mencakup yang pertama ada penilaian aspek sikap, yang dimana pengamatan dan teknik penilaian lain yang berhubungan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Lalu yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Lalu yang ketiga, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Baiklah, mungkin sampai situ pemaparan materi kelompok kami. Selanjutnya akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kepada teman-teman yang ingin bertanya diharapkan untuk bertanya di kolom komentar yang ada di bawah. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, serta kendala-kendala lain. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.